Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dengan saya Pastor Eriksen Sitepu yang akan membagikan renungan harian, yakni 18 Maret 2025, hari Selasa, pekan kedua masa Prapaskah. Renungan yang akan kita ambil berasal dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita renungkan tadi berbicara perihal ajaran Yesus kepada para murid dan orang banyak tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan kepada mereka, jangan menuruti perbuatan mereka, tetapi ikuti ajaran mereka. Mereka juga disebut telah menduduki kursi Musa, artinya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mendapat kehormatan untuk mengajarkan Taurat di dalam rumah ibadat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkaitan dengan kemunafikan mereka. Artinya, kehidupan mereka bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Inilah kemunafikan, berbeda antara cara hidup dan yang diajarkan. Dan ini yang dikritik oleh Yesus, bukan orang Farisinya, bukan ahli-ahli Tauratnya. Sebab beberapa di antara mereka menjadi pengikut Yesus, dekat dengan Yesus. Jadi menjadi jelas bahwa yang menjadi permenungan kita di sini, janganlah kita jatuh kepada sikap kemunafikan ini. Sikap kemunafikan ini terutama dalam kehidupan rohani menyebabkan spiritualitas yang kosong. Banyak dari kita mungkin rajin ke gereja, pergi ke lingkungan doa rosario, APP dengan poster misalnya. Menjadi pertanyaan, apakah itu membuat sebuah spiritualitas yang kuat dalam diri saya, atau sekedar ya karena saya tuan rumah saya hadir, karena saya bertugas saya hadir. Itu kan formalisme, itu kan spiritualitas yang kosong. Itu berarti yang kita renungkan, yang kita ikuti, yaitu kegiatan rohani itu bertentangan dengan cara hidup kita. Sebab bukan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tetapi karena kita segan kepada sesama. Atau mungkin supaya sesama menghormati kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, janganlah kita jatuh kepada kemunafikan ini, sebab akan membuat kita secara spiritualitas kosong dan tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka ketika kita melihat diri kita belum sejalan dengan apa yang ajarkan Yesus dengan cara hidup saya, inilah kesempatan bagi kita untuk bertobat,
Masa Prapaskah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jika selama ini kita mengejar hal-hal yang bersifat duniawi di dalam gereja itu melalui kegiatan-kegiatan rohani, sekaranglah waktunya kita bertobat. Artinya melalui kegiatan rohani itu mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau melayani, bukan justru mencari penghormatan, bukan justru untuk memuaskan keegoisan kita masing-masing. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita perbarui cara hidup kita, mari kita perbaharui kegiatan-kegiatan rohani kita dengan mengisinya dengan hal-hal yang bersifat tulus, mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan melayani sesama. Semoga, amin.